A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbika wassalamu ala man ittaba'al huda. Surat Thaha ayat 47. Ini masih kelanjutan daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin sudah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah menanggapi, Allah Ta'ala telah menghilangkan rasa takut yang disambatkan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah menghilangkan rasa takut tersebut dengan nihayatu izalatil khauf, dengan menghilangkan yang sifatnya benar-benar langsung dari pangkalnya. Maka kalau sudah semuanya sudah selesai, syarhus sadri, dadanya sudah dilapangkan, jalannya sudah dimudahkan, ya, dan bahkan sudah dihilangkan rasa takut, maka datanglah perintah ini. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika. Fa'tiyahu, maka datangilah wahai Musa dan juga Harun Fir'aun tersebut. Faqula, ucapkanlah wahai Musa dan juga Harun, inna rasula rabbika, sesungguhnya kami ini merupakan dua orang yang menjadi utusan Tuhanmu Fir'aun, ya. Farsil ma'ana bani Israil, maka hendaknya kamu melepaskan bersamaan dengan kami orang-orang Bani Israel. Biarkan orang-orang Bani Israel itu pergi bersamaan dengan kami. Ai ila Syam, yakni menuju negara Syam. Wala tu'adzibhum, dan jangan kamu menyiksa terhadap mereka Bani Israel. Karena seperti yang didakwakan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, ai khalli anhum min isti'malika iyyahum fi ashghalika asyaqqah kal hafri wal bina'i wa hamlis saqili. Yakni khalli, biarkanlah mereka dan lepaskanlah mereka dari kamu menjadikan mereka sebagai budak, ya, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Jadi Fir'aun ini yang dalam oleh memperbudak kaum Bani Israel itu sangat parah sekali, ya. Jadi sampai diistiqmal atau dijadikan budak tanpa gaji, yang sifatnya itu juga diperbudak di dalam ashghal asyaqah, dalam amal-amal, dalam pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat sekali. Rupanya nopo? Kal hafri, seperti menggali, kemudian wal bina'i, membangun, wa hamlis saqili, dan juga membawa barang-barang yang berat. Yes, gampang ngomong, yang terlihat sampai sekarang itu ya, disuruh sama Fir'aun semuanya membangun bangunan apa nang Mesir itu, piramida Mesir. Itu sebelum ada kecanggihan membangun loh Pak. Sekarang kamu melihat gedung-gedung pencakar langit dengan tingkat 50, dengan tingkat berapapun itu semua terbangun setelah adanya kecanggihan-kecanggihan teknologi. Cara dari segi semuanya bisa diperhitungkan, kan menurut. Nah, sedangkan piramida itu semua dibangun sebelum ada kecanggihan teknologi. Dan itu cara bahasane nang Indonesia ngene iki apa? Kerja keras ngene apa jenenge? Rodi. Wis ngono kuwi lah bahasanya, rodi. Ini lebih dari sekedar kerja keras. Semuanya diperbudak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya sangat berat sekali di luar kemampuan normalnya manusia. Wis, ana
Ini permintaannya Nabi Musa dan juga Nabi Harun, bahwa fa'arsil ma'ana Bani Israel, lepaskan itu Bani Israel. Wala tu'adzibhum, dan juga jangan kamu Fir'aun menyiksa terhadap mereka. Maka dilanjutkan lagi, qad ji'naka bi ayatin mir rabbika, ay qad ji'naka bi ayatin ay bi hujjatin. Sungguh kami telah mendatangimu Fir'aun dengan membawa ayat, dengan membawa hujjah, dengan membawa sebuah bayinah. Bayinah itu gampangan ngomong lawakmu lek pengen ngerti gampang, membawa sebuah mukjizat, ya, sebuah ayat, sebuah mukjizat, sebuah hujjah. Hujjah itu sebuah tanda atas kebenaran beliau berdua, Nabi Musa dan juga Harun, itu merupakan rasulnya Allah. Gampangan mukjizat, mir rabbika, ya, membawa sebuah ayat, sebuah hujjah, sebuah mukjizat dari Tuhanmu Fir'aun, ay ala sidqina bir risalah, yakni hujjah, dalil, sebuah mukjizat atas kebenaran kami Harun dan juga Musa bir risalah, tentang yang namanya risalah. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan sebuah keselamatan itu akan selalu berada bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ais salamah lahu minal adab, yakni keselamatan baginya, ya, bagi orang yang mengikuti petunjuk, yakni dari siksa. Pun tadi niki kesimpulannya adalah seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tatkala Allah Ta'ala sudah mempersiapkan secara matang, sematang mungkin yang namanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun, ya. Oke, dipersiapkan, benar-benar dipersiapkan loh Pak. Baik persiapannya itu tanda kutipnya semuanya adalah permintaan daripada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, atau langsung anugerah yang tanpa adanya permintaan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, perlu kita ketahui redaksi Faktiyah ini kan perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan juga Harun untuk berangkat. Maka seperti yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh pertama, di dalam yang pertama, linuriyaka min ayatinal kubra. Ini lanjutnya. Jadi bahasanya disuruh berangkat itu ada 3. Pertama, idhab anta wa akhuka, itu di ayat yang sebelumnya. Kemudian di bahasa yang selanjutnya lagi, idhaba ila fir'aun, ya. Kemudian sekarang bahasanya fa'tiyahu. Jadi sampai ada perintah itu 3 kali. Pertama idhab anta wa akhuka, nomor kedua idhaba ila fir'aun, sekarang fa'tiyahu, ya, maka datangilah yang namanya Fir'aun. Terus tengeriki dilanjutkan, fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika, maka datangilah wahai Musa dan juga Harun kepada Fir'aun. Karena napa? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, inna rasula rabbika, sungguhnya kami berdua ini merupakan sosok utusan Tuhanmu. Yes, ini untuk menunjukkan, ini mulai bahasa ini menunjukkan sebuah kebenaran. Jadi yang namanya dakwah itu ya seperti ini Pak. Kalau kemarin dikatakan bahwa yang namanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu faqula lahu qaulal layyinah, berdakwah terhadap yang namanya Fir'aun itu, kemarin bolak-balik dibahas bahwa saele-ele Fir'aun iku Allah Ta'ala memerintahkan terhadap Nabi Musa dan juga Nabi Harun agar keduanya itu benar-benar untuk pertama kalinya dakwah itu harus dakwah dengan cara yang lemah lembut, ya toh, faqula lahu qaulal layyinah, ucapkanlah dengan ucapan yang lemah lembut. Sampai-sampai kemarin itu cara ngajaknya Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu sangat lembut sekali, lemah lembut sekali, dengan tanpa adanya penghukuman, penghakiman. Sampai-sampai cara model dakwahnya itu dengan model cara menawarkan. Sampai-sampai tengeriki ingin dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini faqula lahu tangqaulu faqula lahu qaulal layyina. Cara model dakwahnya itu halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
Jadi tanpa menyelutuskan keduanya itu siapa atau siapa, tapi sifatnya itu kita yang didawuhkan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun, kamu mau tahu ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, kamu mau tak saya tunjukkan terhadap Tuhanmu sehingga kamu memiliki rasa takut. Cara bahasa kasarane ngomong ku Pak, model menawarkan, napa? Model menawarkan. Jadi dakwah itu ora kok langsung semerta-merta menghakimi atau bahkan langsung ikutilah ini ajaran kebenaran mboten. Tapi kamu mau tak menunjukkan saya tunjukkan kepada Tuhan kamu fatakhsha sehingga kamu takut. Jadi tetap dengan ucapan yang sifatnya sangat lemah lembut dahulu. Lah, sakmarine uangku lemah lembut, tanda kutipnya sudah mulai mendapatkan ruang di dalam hati orang yang sedang didakwahi. Lah mulai kita masuk, ya, mulai kita masuk. Artinya bagaimana? Seperti yang didakwakan oleh ucapannya Nabi Musa dan Nabi Harun, inna rasula rabbika. Kami berdua ini wahai Musa, wahai Fir'aun, kami berdua ini merupakan dua orang utusannya Tuhan. Mulai mendeklarasikan diri. Sehingga dilanjutkan lagi, fa'arsil ma'ana bani Israel, maka lepaskanlah bersamaan dengan kami Bani Israel. Kalau dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, di sini qauluhu ayyakula inna rabbika faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel fihi taglidun min wujuhin. Di dalam dawuhnya Nabi Musa dan juga Nabi Harun ngomong nang sinten iki jenenge Fir'aun, ngomong esto Bani Israel kabeh culne bareng ambek awak dhewe. Itu merupakan sebuah ucapan yang tanda kutipnya sudah mulai ucapan yang agak keras. Napa? Ucapannya ya bahasanya juga dibahasakan keras. Ucapannya sudah mulai tegas. Napa? Ucapannya sudah mulai tegas. Ucapannya sudah mulai tegas. Ahaduhuma anna qaulahu inna rasula rabbika fihi abahasun. Jadi kenapa kok yang namanya Nabi Harun dan juga Nabi Musa ini perlu mendeklarasikan diri di hadapannya Fir'aun bahwa inna rasula rabbika, kami berdua ini merupakan dua orang utusannya Tuhan kamu. Ini tidak lain tidak bukan seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawil Asy-Sya'rawi, in qiyaduhu ilaihima waltizamuhu li ta'atihima wa dzalika yaqdumu 'alal malikil majbu. Ngriki ngendikaken bagi seorang raja untuk tunduk kepada orang lain itu sangatlah berat. Tanda kutipnya bahkan hampir dianggap sebuah hal yang mustahil. Bayang nih Pak, ono rojo, wis presiden, tapi disuruh tunduk sama seseorang. Itu merupakan sebuah hal yang tanda kutipnya sangat berat atau bahkan hampir mustahil. Ini watak normalnya ya. Presiden, raja, yo mau aku melok sopo deh ini. Itu pasti seperti mulakna sing jenenge Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Agar biar bisa yang namanya seorang raja yang diikuti itu bisa mau untuk mengikuti terhadap keduanya, harus mendeklarasikan diri bahwa inna rasula rabbika, bahwa kami berdua ini merupakan utusan Tuhan kamu, aku utusan pangeran. Ini betapa pentingnya, seperti yang didawuhkan oleh Gus Bahak bolak-balik, awak dewe itu perlu mendeklarasikan diri. Nah, perlu mendeklarasikan diri. Ini sebenarnya hampir sama persis dengan nopo yang didawuhkan oleh Habibie ya. Lek awakmu pancen wis ahli ing dalam Fathul Qorib, kamu harus mendeklarasikan diri bahwa kamu itu merupakan sarjana Fathul Qorib. Kamu wis rada iso bahasane ngaji tafsir ya. Kamu harus mendeklarasikan diri bahwa kamu adalah seorang mufassir. Harus, karena itu tadi loh. Kalau bahasanya Gus Bak biyen pas saya seminar nang Ploso, kalau dokter gigi, dokter praktek umum
dengan bangganya atau bahasanya dengan jelasnya memampangkan tulisan di depan rumahnya, ini dokter konsultasi, dokter ahli apa, dokter umum, kan mereka kan juga mendeklarasikan diri, memaklumatkan diri cara bahasanya Gus Bah. Maka kita sebagai seorang santri ini mestinya juga mau untuk mendeklarasikan yang namanya diri kita. Kamu ahli apa, Pak? Kamu ahli Fathul Qorib. Kamu Fathul Qorib itu hatam bolak-balik nang Gus Faiz misalnya. Dan kamu paham tentang Fathul Qorib. Deklarasikan, aku sarjana Fathul Qorib. Ini kembali lagi sama dengan yang namanya Nabi Musa dan yang Nabi Harun, mendeklarasikan dirinya bahwa keduanya itu merupakan seorang utusan Tuhan di hadapannya Firaun. Kan aja macam-macam. Kamane ngomong ngono lho, Pak, Masih kon iku merupakan seorang raja yang ditakuti, raja yang diturut oleh semua rakyat kamu. Tapi inna rasulah rabbika, bahwa kami Musa dan juga Harun itu merupakan dua orang utusannya Tuhan kamu. Sehingga cara Fir'aun itu dengan mendengar ucapan yang seperti ini bisa merendah. Kenapa? Bisa merendah. Lah ora diomongne kayak ini Nabi Musa dinyek. Lah Nabi Musa itu biyene hanyalah seorang ra'iyan faqiron. Ra'iyan faqir, hanya seorang pengembala kambing yang miskin. Nabi Musa sendiri saja kan merasa bahwa dirinya itu seperti itu. Kita lanjutkan. Farsil ma'ana Bani Israel, maka hendaknya kamu Fir'aun itu melepaskan terhadap kami bersamaan dengan kami kaum Bani Israel. Daunnya Syekh As-Sawi ada 6 permintaan. Ada 6 permintaan, ada 6 jumlah yang merupakan sebuah permintaannya Nabi Musa dan juga Nabi Harun terhadap Fir'aun. Permintaan yang pertama yang dikatakan ya bahasanya bukan perintah, bahasanya ngeten, bahasanya itu saya sinten iki jeneng saya asawinya sampean lihat. Amarahuma Allahu ayyakula lau sitta jumalin. Allah Ta'ala memerintahkan terhadap Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk tilpun memang jarene mengkondisikan. Kita lanjutkan lagi. Tadi sing jenenge Nabi Musa dan juga Nabi Harun ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan 6 jumlah. Kenapa? 6 jumlah. Menyampaikan 6 jumlah. Menyampaikan 6 jumlah itu apa saja? Jumlah yang pertama inna rasulah rabbika. Itu jumlah yang pertama. Jumlah itu artinya sebuah hal yang perlu disampaikan. Hal yang pertama sampai Nabi Musa dan juga Nabi Harun bahwa kamu kedua itu merupakan orang yang sosok yang diutus oleh Tuhan. Itu yang pertama. Terus dilanjutkan lagi. As-saniyatu, jumlah yang kedua yaitu fa'arsil ma'ana Bani Israel. Wahai yang namanya Fir'aun, lepaskanlah yang namanya Bani Israel itu bersamaan dengan kamu. Karena yang namanya Bani Israel itu berada di dalam kekangannya kekangannya Fir'aun. Dan perlu kamu ketahui, bayang nih Pak, ono rojo yang mana raja ini merupakan raja yang ditakuti hanya dari kalangan Bani Israel. Lah kok Bani Israel itu rakyatnya dikongkon melepas. Ini cara bahasanya saya Fakhruddin Ar-Razi. Bahasanya tengeriki fihi idkhalun nafsi ala mulkihi li annahu kana muhtajan ilaihim fima yuridu minal a'mal min binain anhu au ghairihi. Wong jelas-jelas sing jenenge Fir'aun itu merupakan rajanya orang-orang Bani Israel. Lah kok malah sing jenenge Nabi Musa sama Nabi Harun tanda kutipnya dalam anggapannya Fir'aun ingin mengambil alih. Kan bahasa kasar ngomong kan ngono to, Pak? Fa'arsil ma'ana Bani Israel, Bani Israel kabeh rakyatmu ya. Biarkan bersamaan dengan aku. Lepaskan, biarkan bersamaan dengan aku. Ini cara tanda kutipnya anggapannya Fir'aun itu ini namanya pengambil alihan kekuasaan. Bahasane Fir'aun bahasane
Nabi Musa dan juga Nabi Harun ini merupakan sebuah langkah pembebasan, langkah pemerdekaan kaum Bani Israel dari genggamannya Fir'aun. Karena Bani Israel itu sedang digenggam, minimal kalau tidak disiksa digenggam. Cara bahasanya awak dhewe ngono, Fir'aun itu benar-benar otoriter. Ya, Pak. Bahasanya otoriter. Seorang kayak Kim Jong Un ini jenenge apa? Seorang presiden yang otoriter ngono ta? Diktator. Bahasanya ngono. Diktator. Sangat diktator. Umpama radi siksa diktator, Pak. Kita lanjutkan lagi. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yaitu wala tu'adzibhum. Ini pesannya Nabi Musa dan juga Harun kepada Fir'aun. Wala tu'adzibhum, dan janganlah kamu menyiksa terhadap mereka Bani Israel. Ojo wani-wani awakmu nyiksa terhadap Bani Israel, karena teng mriki diingatkan ya Allah ya Rabbi ya Karim wala tu'adzibhum, janganlah kamu menyiksa, karena memang sing jenenge Fir'aun itu benar-benar menyiksa dengan cara membebani terhadap kaum Bani Israel sebuah pekerjaan tanpa digaji, dan pekerjaan itu sangatlah berat. Ngalah-ngalahi abote lek nang Indonesia itu kerja rodi atau kerja romusa iya mana ya? Jepang. Kamane kan bodoh ya. Kerja rodi atau kerja romusa itu lebih parah dari sekedar itu. Kongkon gowo, barang abot-abot dan seterusnya. Wala tu'adzibhum. Kalau bahasane nang kene ini merupakan sebuah pemerdekaan. Itu yang nomor 3. Nomor 4, tengah iki dilanjutkan kecikna kabi ayatim mir rabbik. Nomor 4, kecikna kabi ayatim mir rabbik, bahwa kami Musa dan juga Harun telah mendatangimu dalam keadaan membawa sebuah ayat, membawa sebuah mukjizat dari Tuhan kamu. Ini semakin membuat, sekali lagi ya, ini jumlah-jumlah yang tanda kutipnya Nabi Musa dan juga Nabi Harun sudah mulai menampakkan ketegasannya. Emang kan nang awal kan mek gur matur sopan ya, lemah lembut, ngapunten ya, cara bahasa wong Jawa ngapunten. Jenengan purun ta ditunjukkan kepada wahdiyaka ila rabbika fatahsan, yan purun ta ditunjukkan kepada Tuhan kamu sehingga kamu memiliki rasa takut, alus, Pak. Ini bahasa Nabi Musa di kali ini sudah tahlid, sudah menampakkan ketegasannya di hadapan Firaun. Yang nomor 4, bahwa aku mendatangimu dalam keadaan membawa sebuah ayat, membawa sebuah mukjizat dari Tuhan kamu, artinya yang menunjukkan atas kebenaran kita bahwa kita itu merupakan seorang rasul. Ya, kemarin banyak ya tanda-tanda mukjizat yang dijelaskan yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 yaitu wassalamu ala manit taba'al huda. Gini. Kirang gede mi. Dilanjutkan lagi. Dan ngeriki didoakan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kenapa di dalam ayat ini bahasane kejiknaka bi ayatin. Kejiknaka teman-teman gowo sopo ingsun ing sira, sapa kami, sapa kita ing sira bi ayatin kelawan ayat. Ayatin itu kan termasuk lafaz yang mufrad. Sedangkan pada ayat yang sebelumnya itu biayatin itu pakai lafaz jamak. Padahal pada realnya yang dibawa oleh Nabi Musa dan yang Nabi Harun dalam hal ini yang paling membawa terhadap mukjizat ini Nabi Musa itu cuma 2, yaitu asa dan juga yad, tangannya Nabi Musa dan juga tongkatnya Nabi Musa. Maka ini dijawab oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Redaksinya memang mufrad, tapi secara makna mufrad yang nakira itu nanti bisa diartikan lebih global sehingga semuanya itu masuk. Gampang ngomong ngoten kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kita lanjutkan lagi wassalamu ala manittaba'al huda, sebuah ucapan tegas yang nomor 5 yaitu wassalamu ala manittaba'al huda. Ini gila.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sebuah keselamatan itu bagi orang-orang yang mengikuti sebuah petunjuk. Loh ini mulai tegas banget loh Pak. Nah awal-awal memang ngomongi sik sopan, kalem, tapi sudah di titik ini yang namanya Nabi Musa dan yang Nabi Harun benar-benar menegaskan wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mau mengikuti sebuah petunjuk. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan lagi. Hai salamatul minal adab, yakni selamatan bagi dia dari siksanya Allah Ta'ala. Bon, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutkan lagi mengeriki sama persis seperti yang didawuhkan. Lana hada waktu man qabla ya Allah. Ini sama persis nadanya dengan hadis dengan firman-firmannya Allah Ta'ala yang lain yang bahasanya man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Atau kalau bahasa lainnya in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Lah teng mriki dingendikaken niku maknane wassalamu ala man ittaba'al huda. Terakhir ya, ini yang nomor 6. Inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Ini anak sarah ya. Inna qad uhiya ilaina, sesungguhnya kami telah diwahyukan kepada kami annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla, bahwa sesungguhnya yang namanya siksa itu akan turun, akan menghampiri terhadap orang-orang yang menganggap bohong, ai maji nabi, menganggap bohong terhadap apa yang kami bawa, wa tawalla ai a'radu anhu, dan dia berpaling daripada apa yang kami bawa. Fa yahu wa qala jami'a ma dzikir, maka datangilah wahai Musa dan juga Harun dan ucapkan semua apa yang telah disebutkan. Wes, mari. Jadi 6 ini merupakan 6 jumlah ini merupakan 6 jumlah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu mengucapkannya. Dan sekali lagi ini merupakan sebuah ucapan yang sangat tegas daripada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Maka cara dakwah itu ya kayak ini iki Pak. Sak marine kalem baru mulai menampakkan ketegasan dengan tujuan apa? Orang itu kalau kalem di awal nanti orang bisa mengikuti. Cara bahasanya ini sudah bisa meluluhkan hatinya orang yang sedang didakwahi. Setelah meluluhkan hati bahasanya taklif, baru kita mulai taklif, membebani dengan beberapa bahasan, bukan membebani, mulai mengungkapkan beberapa kewajiban-kewajiban yang ada bahasanya. Ya, itu pentingnya. Kamu kalau tahu ini ilmu bahasanya ya, karena tidak lain tidak bukan yang namanya dakwah itu jangan sampai kalah dengan metodenya orang-orang yang sedang jualan. Kamu ngerti toh? Wong bagulan-bagulan lho Pak. Wis contoh ringan mon. Adab atau tata keramanya orang-orang di Indomaret. Penjual-penjual Indomaret itu loh. Kamu masih baru masuk saja di Indomaret, itu langsung disambut selamat datang di Indomaret. Karena apa? Ucapan-ucapan seperti itu. Itu loh, itu cara orang ya tanda kutipnya menjual sebuah hal yang ingin dijual. Ingin membuat laku apa yang sedang atau yang perlu untuk dibuat laku. Maka seperti halnya orang-orang mereka itu pakai yang namanya adab etika yang tinggi. Itu maka sama seperti halnya kita yang kebebanan untuk menyampaikan dakwah itu juga harus punya model yang seperti itu. Bahkan yang saya itu ada sekolahnya sendiri loh. Jadi pelayan sing bener-bener bagus, nang wong kusuk sumrenga, iku ana sekolahe dhewe. Wong katene nglamar nang kayak nang bank, nang BRI ngono kae. Sak gurunge dadi pegawai ini.
Luar BRI kerjanya misalnya itu di sekolah dhisik. Biar punya pelayanan yang baik, yang bagus. Sama orang itu tetap senyum terus Pak. Itu ada sekolahnya sendiri. Sama. Ini kewajiban dakwahnya kita gitu. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah ucapan yang lemah lembut itu untuk yang pertama kali. Lemah lembut sudah selesai ini. Nggih, sambut. Sehingga setelah ucapan lemah lembut sudah mulai mendapatkan hati daripada orang yang sedang kita dakwai, mulai kita tampakkan ketegasan. Wah, tahlid cara bahasanya saya Fakhruddin Ar-Razi. Pun bisa monten mawon. Qala famar rabbukuma ya Musa, ini besok kelanjutannya hingga nyon sewu yang namanya nabi, yang namanya Fir'aun itu, yang namanya Fir'aun nyon sewu tanda kutipnya sampai tunduk. Ya. Fir'aun itu setelah itu ini sebenarnya pembahasan besok, cuma perlu saya bahas sedikit karena apa? Setelah itu ayatnya akan menjelaskan qala famar rabbukuma ya Musa, sampai yang namanya Fir'aun itu benar-benar tunduk dan kemudian menanyakan, "Faman rabbukuma ya Musa? Siapa Tuhan kamu?" Wahai Musa, saya bukan ingin menggarisbawahi faman rabbukuma ya Musa, tapi menggarisbawahi seorang Fir'aun yang tanda kutipnya sangat bengis, yang tanda kutipnya sangat kejam. Setelah mengucapkan sebuah ucapan yang lemah lembut, kemudian hatinya mulai ikut, kemudian dikasih ketegasan-ketegasan 6 jumlah yang sudah saya sebutkan tadi. Fir'aun kehilangan takaburnya. Mestinya lah Fir'aun gak ada kepo, bahasa sana ngomong ya. Gak ada kepo sapa pangeranmu wahai Musa. Jane pangeranmu sapa to? Mestinya Fir'aun gak ada kepo. Kon iku ngomong apa to? Sing pangeran iki aku. Mestinya Fir'aun lak ngomong kayak ngono to, Pak? Wong Fir'aun sangat bengis, sangat kejam, merasa bahwa dirinya itu Tuhan, bukan hanya sekadar raja. Lah kok ana wong dakwah model kayak ngono tak pateni we. Kudune Fir'aun kayak ngono. Tapi barokah didakwai dengan cara yang pertama lemah lembut, kemudian setelah lemah lembut hatinya mulai luluh, kemudian dikasih ketegasan hingga yang namanya Fir'aun itu agak sedikit merendah, agak sedikit takluk sampai berkata famar rabbukuma ya Musa. Wes itu pembahasan panjang lebarnya besok. Bon. Iku famar rabbukuma ya Musa ayat 49 ilahuna wa ta'ala bisawab.